Baik ya. Wa aqimus sholata. Dari qiyama kan ya di tengah berubah jadi alif, jadi koma gitu enggak? Ya kan waktu kita pilah kan wa awalan, gitu enggak? Alif awalan, waw alif akhiran. Jadi qiyama kan? Nah, sehingga akar katanya menjadi qiyama. Akar katanya menjadi koma. Ya di tengah jadi alif, gitu enggak? Tuh, nanti setelah itu kita cari koma. Kalau di kamus Arab standar ya. Tuh, kalau di kamus Granada sih langsung cari akimu kan? Ya, Bu? Iya. Langsung cari akimu dia. Akimu dirikanlah, tegakkanlah. Ini beda sama sekali dengan kalau kita mengatakan i'malu, kerjakanlah, i'malu sholata, kerjakanlah sholat. Berbeda dengan tegakkanlah sholat. Ya, orang mengerjakan sholat belum tentu menegakkan sholat. Ya. Menegakkan sholat itu apa? Menegakkan sholat itu melaksanakan sholat sesuai dengan syarat dan rukunnya. Satu ya. Menegakkan sholat itu apa? Menegakkan sholat itu adalah melaksanakan sholat dengan memperhatikan atau menunaikan hak-haknya sholat. Ya, hak-haknya sholat ada di mana? Hak-haknya bukan tidak melaksanakan sholat, tapi lalai. Lalai dari hak-haknya sholat. Apa saja hak-haknya sholat? Ya hak-haknya sholat itu sholat dilakukan dengan tauhid yang benar, dengan akidah yang benar. Ya, maka Allah katakan alladzina hum yura'una, mereka sholat tapi riya. Ada-ada saja sholat kan menyembah Allah. Kok orang sholat pengen dipuji gitu. Padahal pujian itu adalah hanya milik Allah kan? Alhamdulillah segala puji milik Allah. Sudah setiap hari itu kita katakan segala puji milik Allah. Masih saja pengen dipuji. Manusia. Terkadang lucu juga ya. Sudah pada tua masih saja pengen dipuji. Nih bapak-bapak nih, kalau ibu-ibu nggak ada pengen dipuji. Ya. Bapak-bapak. Gitu ya. Jadi waktu bisa kita aja Pak Ustadz. Waktu kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah segala puji, semua pujian itu milik Allah. Itu kan yang kita baca kan? Ya Bu. Sudah tahu kita segala puji milik Allah itu, tapi kita masih saja pengen dipuji kan? Apa artinya kita mengucapkan alhamdulillah? Nah, tapi kalau ada orang muji kita, aduh baik juga ya Ibu nih. Ya, gimana kita harus katakan alhamdulillah, segala pujian milik Allah. Baik. Satu ya, terus yang berikutnya tentang mendirikan sholat itu kita akan jumpai di surah Al-Ankabut ayat 45. Benar nggak ya? Bentar ya. Surah Al-Ankabut ayat 45. Ibu betul. Buka. Nah, ayatnya ya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Ini harus teguh nih di kita ya, utlu nih Bu. Saya mau buka yang lain dulu ya, bentar. Apa sih makna utlu itu? Bu. Utlu itu dari kata talayat dulu. Ya. Itu dari talayatlu. Talayatlu itu artinya ada dua macam tuh ya. Nah, pertama, ini saya buka yang lebih gede lagi ya. Perhatikan. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Nah, perhatikan nih. Bentar ya.
tadi apa ya? Utlu ya. Judul kita nih sekarang di utlu nih Bu. Ya, utlu itu apa sih? Dari kata alifnya kan awalan nih, tinggal 2 huruf. Tinggal tala, kasih alif di akhir. Jadi tala akar katanya ya. Akar katanya adalah tala. Oh, tala yatlu. Yatlu. Nah, kalau dibikin bentuk perintah jadi lu. Nah, tala yatlu ini artinya membaca. Artinya membaca atau mengikuti. Ya. Nah, sekarang kita terapkan 2 makna ini ya. Utlu bacalah dan ikuti. Jadi kalau iqra itu baca untuk wawasan. Tapi kalau utlu itu membaca untuk diikuti. Oh iya, kita tilawah, membaca untuk diikuti. Gitu ya. Kan ada dalam surah apa tuh? Surah Ad-Duha ya. Wal qamari idza talaha. Ya kan? Demi bulan apabila mengikuti matahari. Ya. Oke, sekarang utlu bacalah, dan di situ ada makna ikutilah ya, baca dan ikuti. Ma uhiya, apa yang uhiya telah diwahyukan ilaika kepadamu minal kitabi berupa Alkitab. Ini pertama nih Bu ya. Jadi yang pertama kali Allah perintahkan kepada kita adalah membaca dan mengikuti Al-Qur'an. Jadi bukan sekedar dibaca tapi diikuti. Al-Qur'an nih, Al-Qur'an kita baca, Al-Qur'an kita ikuti. Oke, clear sampai di sini. Baru setelah itu datang perintah yang kedua, wa aqimis sholata, dan tegakkanlah sholat. Kenapa wa aqimis sholat itu yang kedua? Karena sholat tidak bisa tegak tanpa mengikuti Al-Quran. Ibu, jelaskan. Jadi basicnya mesti ilmu. Kenapa? Karena sholat itu perintahnya ada di dalam Al-Quran. Maka Al-Qurannya mesti dibaca, mesti diikuti. Gitu ya. Jadi kalau orang sholat, dia sudah baca Quran, dia mengikuti Quran, pasti bisa menegakkan sholat. Kenapa? Inna sholata, karena sesungguhnya sholat itu tanha. Tanha apa artinya? Bu, tanha itu apa artinya? Tanha. Nah, tadi kan ada saya tulis tadi la nahi, ya kan? La artinya melarang, ya kan? Ya, tanha, nahi, ya kan? Sesungguhnya sholat itu melarang anil fahsyai, perbuatan keji, wal mungkar, dan perbuatan mungkar. Jadi sholat itu dipersonifikasikan oleh Allah sebagai satu person yang secara aktif melarang perbuatan keji dan mungkar. Tuh, larangannya ada di mana? Ada di Quran. Nah, sholatnya melarang. Orangnya mau dilarang apa tidak? Itu satu hal yang beda lagi. Sholat ya, tapi masih berbuat keji, berbuat mungkar, berarti dia tidak mau taat kepada sholatnya. Sholat itu kayak manusia itu. Dia melarang perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Ruhnya sholat ya ada di Quran. Gitu ya. Kalau dia sholat itu ikhlas. Kenapa sih sholat mesti ikhlas? Ya karena menurut Al-Quran sholat mesti ikhlas. Gitu ya. Nah, kapan orang sholat itu dia dasarnya Al-Quran, mengikuti Quran, sholatnya pasti tegak. Kapan sholatnya tegak, pasti dia tidak akan berbuat keji dan mungkar. Kalau masih berbuat keji dan mungkar, sholat dia belum tegak. Ya. Wala dzikrullahi akbar, dan sungguh zikir kepada Allah itu sangat besar. Ya Allah ya'lamu ma tasnaun, dan Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Itu tentang mendirikan sholat. Nah, dan diingat ya, surah Al-Ankabut ayat 45 itu senjata kita itu. Supaya
sholat kita bisa tegak. Wa atu zakata, dan tunaikanlah zakat. Berikanlah zakat, ya, zakat. Dari kata zakatnya suci, suci berkembang. Zakat. Bisa juga artinya wangi, zakat. Warka'u, dan ruku'lah kalian ma'ar raki'in, bersama orang-orang yang ruku'. Nah, Ibu tahu ini perintah kepada siapa ini? Tegakkan sholat, tunaikan zakat, ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. Umat Bani Israel. Bani Israel. Kepada Bani Israel kan? Ya Bani Israel al-kuru ni'mati allati. Makanya menurut Imam Malik, ya, sholat berjamaah itu bukan sekedar wajib bagi orang yang beriman, orang kafir juga wajib sholat berjamaah. Ini ayatnya jelas. Wa aqimus sholata wa atu zakata. Ini kepada orang kafir ini perintah ini. Oke, menurut siapa tuh? Ibu, menurut Imam Malik. Menurut Imam Syafi'i, enggak begitu, Syekh. Ini gurunya Imam Syafi'i itu. Enggak begitu. Ini wa aqimus sholata nih, wa aqimus sholata dan seterusnya nih, datangnya setelah wa aminu, suruh beriman dulu gitu. Beriman dulu baru suruh mendirikan sholat gitu. Ya. Jadi memang terkadang murid itu lebih pintar dari gurunya ya. Nah, tapi yang jelas ya, dari ayat ini sudah tampak ya. Tampak sekali. Ya, sholat itu harus ditegakkan. Dalam mereka ada sholat juga. Ada zakat juga sama. Di Yahudi, di Nasrani ada sholat, ada zakat. Dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Kenapa? Karena orang Yahudi itu ibadahnya seperti orang Islam. Ada takbir, ada ruku, ada sujud. Yang aslinya tuh. Ya, justru ibadah sholat ini sejak zaman Nabi Ibrahim sudah ada ruku, sudah ada sujud. Ya, sudah ada ruku, sudah ada sujud. Ya. Ustadz yang benar sih, nggak percaya. Itu ya waktu kepada Nabi Ibrahim Allah mengatakan, وَطَهِرْ بَيْتَ لِلطَّائِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. وَطَهِرْ, dan sucikanlah hai Ibrahim, baitiya, rumahku, Ka'bahku, Masjidil Haramku, lit-ta'ifina, untuk orang-orang yang tawaf, war-rukka'i sujud, dan untuk orang-orang yang ruku dan sujud. Ya kan? Ya, sejak zaman Nabi Ibrahim itu. Nah, jadi kalau ada misalnya Kristen Ortodoks, sholatnya ada takbir, ada ruku, ada sujud, bukan mereka niru sholatnya orang Islam, bukan, itu memang ajaran aslinya. Ya, Bu, ini Al-Quran yang luar biasa, dia kasih informasi. Baik, sekarang kita di ayat 44.